Oke, kita mulai aja untuk sesi 5 days free class data analyst Python pada malam hari ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat Ellen, Dimiastari, Olita, AJR, sama Nur Iska Sabili karena sudah join. Perkenalkan, nama saya Sigit, selaku mentor data analyst Python pada malam hari ini. Jadi sebelumnya aku juga mengisi ya untuk sesi 5 days free class di minggu-minggu kemarin sampai saat ini. Nah, jadi kebetulan aku sendiri juga sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu bagian dari Edward ya. Aku salah satu mentor di Edward juga di kelas Laravel gitu ya. Waduh, ini bisa double gini Ellen. Pakai device-nya dua ya. Oke, ya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi aku izin share screen. Nah, untuk referensi selanjutnya kita akan fokus di tutorial point saja. Jadi teman-teman bisa belajar di tutorial point ini tuh ada banyak bahasa ya, atau banyak hal sebenarnya, banyak ini apa platform itu bisa dibilang ya. Kita bisa belajar HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Nah, kita akan fokus di Python. Kebetulan karena Edward di sini data analisnya itu berfokusnya pada bahasa Python-nya. Walaupun sebenarnya data analis itu sendiri itu cukup luas. Jadi nggak cuma Python aja yang digunakan. Bisa aja pakai R, kemudian bisa pakai Excel gitu ya untuk pengolahan data dan sebagainya gitu. Nah, tapi eh, lini sekarang ya, lini saat ini tuh lebih populernya kita pakai Python, guys, gitu. Oke, apalagi kalau berhubungan sama big data. Nah, ini ya. Jadi Python itu is one of the most popular programming languages. Ya, although it is a general purpose language, it's used in various areas. Jadi digunakan di berbagai macam pengaplikasian seperti ML ya, machine learning, AI, web development, IoT, dan banyak gitu ya. Has been written for beginners to help them understand. Jadi kita bisa pakai tutorial point ini untuk apa? Pakai beberapa tutorial yang ada di sini supaya kita bisa lebih ini ya cepat pemahamannya. Dibuat oleh Guido van Rossum ya di tahun 1985 sampai 90. Nah, terus Python itu sendiri sebenarnya udah mencetak banyak programmer ya, di antaranya itu untuk keperluan web development, software komponen, application, or to work with data science, AI, dan ML technologies. When we are developing industrial in 2022. Nah, jadi ada banyak banget posisi yang bisa kita ini ya apply ketika kita menguasai Python. Nah, ada banyak ya yang it is impossible to list all the companies using Python to name a few big companies are Google. Jadi ini beberapa apa company yang sudah familiar dengan Python ya, lumayan menggunakan Python. Nah, kenapa kita belajar bahasa pemrograman Python? Ada beberapa alasannya ya. Jadi biasakan kalau misalkan kita tuh belajar sesuatu itu tuh 5W1H-nya itu dicoba dijabarkan. Nah, Python, apa itu Python? Mengapa Python? Bagaimana cara kerja Python? Siapa pembuat Python? Terus kapan kita mulai belajar Python? Atau kapan Python itu dibuat? Nah, itu kita coba telaah, teliti. Nah, kenapa? Yang paling penting itu kenapa? Nah, kenapa kita butuh belajar Python? Nah, jadi alasannya itu kalau kita tahu alasannya, nanti ke depannya kita apa ya? Jadi nggak bingung gitu atau bisa jadi memotivasi diri kita gitu. Nah, inilah alasan kenapa belajar Python. Nah, kalau misal ditanya sama orang, kenapa kau belajarnya Python gitu? Ya karena saya ini apa memang dari awal itu udah terjun ke sini gitu. Nah, itu sebenarnya kurang ilmiah gitu jawabannya. Nah, kalau memang kita paham benar tentang Python, itu kita bisa menjawab secara ilmiah. Nah, ilmiahnya itu ya udah alasan logisnya itu apa.
Tuh, salah satunya itu karena open source. Nah, jadi bisa digunakan secara gratis sama seperti JavaScript, open open source. Dan juga udah banyak banget yang berkontribusi untuk membuatkan modulnya gitu atau library-nya bahkan. Yang dimana library-nya itu udah apa ya dibuatkan sama banyak developer gitu. Udah dalam bentuk interpreter. Interpreter itu udah jadi satu sama ini eh, apa text editor gitu. Contoh kayak PyCharm, terus Visual Studio Code. Nah, terus di Sublime mungkin udah ada pluginnya ya, tapi aku udah lama gak pakai itu. Tapi coba nanti kita riset. Nah, jadi ada beberapa ya. Selain open source itu simple and easy to learn. Jadi mudah untuk dipelajari. Kenapa? Karena ibaratnya itu kayak kita belajar bahasa Inggris. Kalau kita belajar Python. Versatile and can be used to create many different things. Jadi multi-platform ya. Python has powerful development libraries include AI, ML, etc. gitu. Contoh AI itu kayak ini TensorFlow gitu. Machine learning. Contoh kayak Scikit-learn, Sklearn. Python is much in demand and ensure high salary. Nah, jadi jobnya itu lumayan menghasilkan pendapatan yang tinggi gitu. Karena apa? Karena data analis tuh memang banyak dibutuhkan. Terus terutama zaman sekarang kan udah banyak kebutuhannya yang mengarah ke ini ya, ke artificial intelligence gitu. Jadi pengolahan data itu kita udah mengandalkan AI gitu. Udah udah cerdas. Ketika kita mau membuat sebuah formula, dia udah secara otomatis membuatkan formulanya. Nah, contoh kayak GPT sekarang itu, Chat GPT. Kita tanya apapun di situ, itu nanti bisa ngasih referensi gitu. Nah, tapi ya itu sebuah kelebihan. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah kita bisa terlalu dimanjain sama Chat GPT, sama AI itu. Nah, itu sebaiknya jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena nanti revolusi otak manusia itu tidak berkembang jadinya gitu karena kita terlalu dimanja sama teknologi. Alhasil apa? Alhasil nanti teknologi yang menguasai dunia gitu. Padahal sebenarnya dunia itu harus seimbang gitu, nggak cuma manusia, tapi alam juga gitu. Harus sama-sama bergotong royong untuk menjaga kestabilan bumi ini gitu supaya nanti bisa tetap diberdayakan semua gitu. Dengan adanya teknologi AI bisa aja nanti banyak pengangguran ya kan karena udah perusahaan itu udah pakai robot semua gitu. Nah, itu kita harus punya awareness terhadap masa depan gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Sekalipun kita menggunakan teknologi AI, pastikan bahwa kita tetap tahu kenapa itu bisa terjadi. Maksudnya kenapa kita bisa membuat aplikasi gitu. Contoh kalau misal kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita menggunakan AI buat bikin aplikasi. Nah, kita harus tahu ininya alurnya. AI itu hanya sekedar pembantu saja. Itu ya teman-teman ya. Jadi eh, kemampuan berpikir kita harus tetap terasah gitu setiap hari. Gitu. It's a must for student and working professional to become a great software engineer, especially when they are working in web development domain. Nah, jadi eh, kelebihannya ya interpreted process at runtime by interpreter. Jadi nggak perlu pakai compiler gitu. Compiler itu ibaratnya kayak kita mau menjalankan sebuah codingan gitu. Kita udah bikin sintaks sampai 1.000 line, kita compile. Nah, itu kan biasanya makan waktu ya. Makan waktu buat nge-compile gitu, ngecek error dan sebagainya itu makan waktu. Nah, di Python itu udah interpret, jadi dia udah ini nggak perlu di compiler lagi. Tapi sebelum kita mengeksekusi itu, dia itu udah apa ya, udah diproses sejak awal gitu. Karena udah ada interpreternya. Interaktif, you can actually sit at a Python prompt and interact with the interpreter directly to write your programs. Jadi bisa berinteraksi dengan
interpreter secara langsung gitu. Jadi sambil kita ngoding, dia sambil ngindexing biasanya. Nah, terus OOP ya, sudah support OOP style. Jadi dalam penulisan syntax code itu ada 3 jenis sebenarnya yang biasanya digunakan sama developer. Itu yang pertama itu ada procedural syntax, kemudian ada object oriented programming syntax sama functional syntax. Nah, kalau procedural itu biasanya ya udah dalam satu file itu kebutuhannya untuk satu project aja gitu. Nah, tapi kalau OOP dia udah sistemnya tuh bagaikan framework gitu, sama udah dibikin dalam bentuk modul itu. OOP itu biasanya kita menggunakan kelas. Nah, yang dimana tuh nanti kita menggunakan satu objek itu, ya namanya OOP Object Oriented. Satu objek itu untuk membuat satu kebutuhan gitu. Contoh kayak misal kita bangun perusahaan, di situ tuh ada beberapa kebutuhan. Ada kebutuhan untuk sales, ada buat marketing, ada buat eh, apa eh, buat product manager gitu, contoh ada buat developer gitu. Nah, kita bikin aplikasi CRM-nya. Nah, itu kita membuatkan masing-masing objeknya. Jadi di masing-masing objek itulah kita bisa membuat beberapa metode atau function sesuai dengan objek mereka masing-masing gitu. Jadi nggak dibikin satu bundling gitu, terpisah gitu. Nggak jadi satu semua. Kalau jadi satu semua itu, ya udah itu namanya prosedural gitu. Jadi OP itu sendiri nanti bisa lebih powerful karena ada penurunannya gitu. Itu nanti akan bisa di breakdown menjadi beberapa bagian kayak gitu. Nah, nanti kedepannya kita akan coba pelajarin itu. Terus beginners language jadi bisa buat pemula ya di awal-awal tuh mudah untuk mempelajari dan beradaptasi. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah niat ya, niat dan mencoba buat ikhtiar gitu. Nah, ini adalah salah satu sintaks singkat. Jadi ketika kita mau mau menampilkan sebuah teks, kita tinggal pakai metode print dalam kurung, kemudian stringnya gitu. Nah, ini salah satu text editor online. Nah, tapi ini sebenarnya kita nggak ngedit ya, di sini cuman ngeran aja sintaksnya. Jadi ini salah satu editor online-nya, kita langsung bisa simulasi di sini. Terus karir dengan Python itu ada banyak, bisa jadi game developer, web designer, Python developer, full stack ya. Full stack itu karena Python bisa cukup bisa berinteraksi dengan front end juga ya. Jadi ada namanya Django. Kemudian untuk bikin REST API itu kita bisa pakai framework-framework yang lain juga ya. Itu di Python ada banyak. Terus machine learning, engineer, data scientist, analis, data engineer. Misalkan kita mau visualisasi data, buat scraping data, terus mau buat metode pengolahan datanya, itu kita bisa masuk ke ranah ini. Terus DevOps engineer ya, itu kalau misalkan kita mau apa sebagai selaku pengurus server ya, optimasi biasanya ini kan DevOps kan pakai PHP gitu ya. Nah, tapi bisa pakai ini juga Docker dan sebagainya. Nah, Python juga bisa. Terus software engineer buat develop eh, aplikasi itu ya, desktop mungkin. Terus ada banyak lagi. Tuh. Nah, karakteristiknya dia itu bersifat structure programming. Jadi ini ya, OOP banget gitu ya. Sama mirip-mirip seperti Java tapi OOP-nya yang ini lebih simple gitu. Terus bisa digunakan sebagai scripting language ya, bisa jadikan scripting language karena kita bisa bikin script, kita jalanin scriptnya buat menjalankan sesuatu, entah itu robot, entah itu satu aplikasi untuk mengumpulkan data, entah itu buat cleansing dan sebagainya gitu. Can be compiled to base code for building large application. Okay, it provides very high level dynamic data types. Jadi
dynamic data types ya. Kita nggak perlu secara paten ini tipe datanya ini gitu. Maksudnya dari string kita ubah satu variabel itu jadi tipe data lain, itu bisa ubah jadi list, jadi apapun tuple set juga bisa. Super automatic garbage collection, ya, it can be easily integrate, ya, bisa integrasi sama C++ ya. Kalau teman-teman pernah belajar Internet of Things, itu bisa sampai bikin ini apa alat yang canggih gitu, yang berhubungan sama hardware, atau kayak robot robot apa eh ini apa sih balancing robot gitu yang dimana itu rodanya cuma dua tapi dia bisa menyeimbangkan diri supaya nggak jatuh. Nah itu kita bisa bikin tuh pakai Python. Nah terus misal mau bikin robot yang mampu untuk mendeteksi wajah orang, robot cerdas gitu, ini namanya siapa terus dia bisa jawab, itu bisa pakai Python. Com, ActiveX, Cobra, dan Corba, dan Java. Ya. Nah, ini sebenarnya advantage-nya aja. Portable, database, GUI, scalable. Target audience-nya tentunya banyak. Ya, nah ini hanya awalan aja. Kita masuk ke overview. Oke, yang ini sudah ya. Kita coba script apa? Skip aja. Clean, simple, beautiful, explicit, readable. Tuh. Jadi code style-nya itu sangat banyak ya advantage-nya ya. Terus kita lanjut lagi. Historinya ini sepertinya nggak perlu ya teman-teman. Kita bisa skip aja. Ini namanya versioning ya. Jadi awalnya itu Python itu dipublish versi 0.9 terus jadi versi 1 versi 2 sampai sekarang versi 3. Sekarang sampai 3.11 ya versinya. Itu ada 3.12 kalau nggak salah udah keluar, tapi yang punyaku kayaknya masih 3.9. Oke, kita lanjut. Nah, Python features itu seperti yang tadi. Oke, interaktif, multipara. Oke, ini sedikit diulang-ulang. Aku skip aja ya. Python versus C++, ini perbandingan. Jadi ini bisa di skip aja ya. Oke. Nah, jadi kita mulai aja untuk program yang pertama, yang paling awal. Ya, program Hello World gitu. Nah, jadi kita bisa pakai metode built-in ya, atau kita sebutnya built-in function. Jadi function itu ada tiga jenis, ada built-in function, kemudian ada user defined function, sama satu lagi built-in custom gitu. Nah, kalau built-in function itu berarti functionnya itu udah bawaan dari Python itu sendiri. Jadi kita bisa langsung apa manggil dalam satu file itu, satu file Python itu. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita memulai untuk bikin programnya, itu kita coba install Python-nya dulu. Nah, kebetulan aku pakai Windows, jadi teman-teman nanti bisa ke python.org/downloads. Nah, terus nanti di sini itu udah ada langsung download Python versi yang terbaru, gitu, latest version for Windows 3.12 ya, yang terbarunya ya, gitu. Nah, tinggal diklik download aja, terus nanti di save ya, di download di PC masing-masing. Nah, ini aku coba install aja ya. Kebetulan Python-nya yang punya aku tuh masih ini ya, masih yang 3.9. Jadi sekalian aja. Nanti tinggal diubah interpreternya aja, teman-teman. Nah, ini untuk yang Windows ya. Kalau teman-teman mau pakai yang Linux, Mac OS, tuh nanti tinggal disesuaiin aja di ininya, di halaman websitenya, tinggal diklik aja sesuai OS teman-teman masing-masing. Nah, ini nanti kalau misal udah nginstal, nah itu teman-teman bisa ngecek di
terminal masing-masing. Nah, kebetulan aku pakai Windows jadi di ngeceknya di command prompt ya. Ngecek di command prompt sini. Terus aku tinggal ketik aja Python strip version aja. Nah, ini udah yang versi terbaru 3.12 baru aja aku install. Nah, ini kebetulan udah selesai installnya, langsung ke apply di sini gitu. Nah, kemudian setelah kita install, nanti kita bisa memilih text editor atau IDE untuk menuliskan sintaksnya, codingannya gitu. Nah, IDE-nya itu apa ya? Biasanya sih yang terkenal kita bisa pakai VS Code. Ya, jadi teman-teman bisa download aja VS Code-nya itu nanti tinggal diketik aja di Google Visual Studio Code seperti ini, tinggal di enter, terus nanti diklik di sini, masuk ke bagian download. Nah, ini aku download for Windows. Mau Mac OS, Linux, itu tinggal disesuaikan aja. Nah, nanti di save terus diinstal seperti biasa. Gitu. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, secara default sebenarnya eh, apa ya dia bakal pakai tema yang gelap-gelap seperti ini. Gitu. Nah, ini ada beberapa file yang udah aku bikin. Aku bisa bikin file baru di sini ya. Ini contohnya aku udah buka ini ya folder ya. Buka folder, nanti teman-teman tinggal file, terus open folder, nanti masukin folder yang mana yang mau dijadikan folder projectnya gitu. Nah, contoh misalkan apa ya, aku bikin folder baru aja. Contohnya 5DFC. Nah, ini aku select folder, aku save. Sorry, yang ini di cancel aja. Coba ya, aku add folder di sini. Add folder to workspace ya, 5DFC add. Nah, nanti foldernya akan masuk di text editor ini. Kita bisa membuatkan file di sini. Contoh yang tadi helloworld.py. Nah, kalau di Python itu ekstensinya itu .py ya. Nah, seperti ini. Nanti di Visual Studio Code itu dia udah langsung otomatis logonya itu jadi logo Python kayak gini. Tuh. Nah, terus kita bisa mengetikkan apapun sintaks Python di sini. Tuh. Misal print dalam kurung hello world seperti ini. Nah, terus kita save. Nah, terus nanti kita bisa menjalankan hello world.py-nya ini. Nah, caranya adalah dengan kita navigasikan dulu ya di terminal. Ya, contoh kita pakai terminal yang ini aja. Nah, ini kebetulan untuk folder apa 5DFC-nya itu, ini kalau aku hover di apa, aku arahin kursorku ke sini, folder 5DFC-nya itu di C XMPP htdocs 5DFC. Nah, otomatis aku butuh navigasi ke halaman itu. Berarti CDC XMPP htdocs 5DFC. Nah, seperti ini. Kita udah berhasil masuk navigasi ke sini. Nanti teman-teman bisa cek di dalamnya itu ada apa aja dalam folder ini. Kita dir aja ya. Dir itu berarti directory. Nah, nanti di sini ada isinya gitu. Jadi kelihatan. Di dalamnya itu ada ini, ada satu file ini, hello.py. Nah, otomatis kita bisa menjalankan file itu. Nah, nanti teman-teman bisa ketik aja Python hello world.py seperti ini. Nah, nanti dia akan munculin output seperti ini gitu karena memang di dalamnya itu ngeprint hello world gitu, teman-teman ya. Bisa dipahamin ya. Kita lanjut lagi. Itu jadi setelah kita install kita bisa langsung mencoba. Sama jangan lupa ya, sama ada satu catatan lagi. Kalau misal teman-teman pakai Python di Windows ya, misal pakai Windows, tuh jangan lupa untuk mengubah pengaturannya di environment variable. Terus nanti di bagian path, nanti kita tuh pakai yang Python versi berapa.
Nah, ini contohnya sebelumnya aku pakai Python 3.11. Nah, misalkan Python-nya teman-teman itu lebih dari satu gitu. Ada yang versinya itu 3.10, 3.11, 3.12 gitu. Nah, kita mau pakai versi yang mana? Jadi nanti ke bagian environment variable aja teman-teman bisa make sure yang berada di paling atas itu yang versi berapa gitu. Nah, ini berarti aku pakainya yang versi 3.12 gitu. Makanya tadi munculnya yang 3.12 gitu. Itu cuman make sure aja sebenarnya gitu. Nah, ini ya udah ya bikin file baru terus kita bisa menuliskan code untuk print hello world gitu. Terus kita compile run programnya. Nah, ini different way untuk apa menuliskan sintaks di dalamnya. Kita bisa pakai keywords Python, terus nanti dia masuk ke Python editor. Nah, di sini kita bisa langsung print hello world gitu. Kayak Linux system ininya tampilannya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, next. Oke, ini application area. Kalau di data science itu ada beberapa library yang extensively used to apply mathematical algorithm. Jadi apa ya? Dia itu cukup ini ya, cukup rutin digunakan untuk algoritma matematika karena data science itu berhubungan sama itu ya, matematik ya. Nah, itu ada NumPy, Pandas sama Matplotlib. Terus untuk visualisasinya kita bisa pakai Matplotlib gitu. Terus untuk machine learning seperti yang aku bilang tadi itu pakai TensorFlow, ada Scikit-learn. Terus web development kita bisa pakai Django, bisa pakai Flash untuk REST API, bisa pakai Pyramid. Terus computer vision. Nah, ini yang aku bilang untuk image processing. Jadi dikala kita mau bikin robot, tapi robotnya itu bisa mengenal ini tuh gambar apa, itu bisa pakai modul namanya OpenCV. Nah, ini biasanya cukup apa ya, cukup berat ya, karena memang dia itu udah ada beberapa model yang di training gitu. Ya, jadi kalau image processing itu mengarah ke proses training dalam sebuah gambar. Ya, terus ada embedded system and IoT, itu kita bisa pakai Arduino, ya microcontroller, kita pakai ISP berapa, yang 32 atau berapa, terus Arduino, mau yang pakai Arduino Uno, Nano, Micro, dan sebagainya, gitu. Arduino itu eh, bentuknya itu seperti chip gitu ya. Eh, sebentar, Arduino. Nah, bentuknya seperti apa ya? Papan seperti ini. Nah, ini untuk yang Arduino Uno, terus ada yang Nano, Mega gitu. Nah, bedanya Uno, Nano, Mega tuh dari segi ukuran. Jadi Uno itu yang paling standar ukurannya. Kalau kalau yang Mega itu ukurannya lebih besar, yang Nano lebih kecil. Nah, bedanya apa secara fungsional? Secara fungsional sama, tapi yang membedakan adalah jumlah portnya gitu. Yang dihubungkan itu ada berapa banyak gitu. Nah, kebetulan aku dulu dari teknik elektro, jadi aku lumayan familiar untuk mempelajari Arduino ya, karena aku juga dulu kebetulan tugas akhirnya menggunakan itu. Kemudian Raspberry Pi juga ini kebetulan kita bisa ibarat tuh Raspberry tuh ini apa kayak kita beli CPU kecil gitu, CPU mini ya. Di komputer kan ada CPU-nya. Nah, Raspberry itu bagaikan CPU-nya tapi mini. Nah, isinya itu nanti kita bisa apa ya, membuat sebuah program atau aplikasi dari Raspberry itu. Jadi bentuknya itu udah kayak desktop. Kita bisa melihat tampilan desktop di situ. Terus kita bisa masukin OpenCV, Python dan sebagainya di situ. Job scheduling ya, jadi ada cron job yang dimana tuh berhubungan sama otomasi.
yang seperti aku bilang tadi bisa dibikin untuk scripting ya. Scripting itu ada hubungannya sama otomasi. Jadi kayak misal secara otomatis tuh di jam sekian dia akan menjalankan program untuk apa untuk eh, mengumpulkan data dari Google ya, atau mungkin secara otomatis dari menggunakan Python itu digunakan untuk ini apa menyalakan lampu di ruang tamu. Nah, itu bisa kita bisa pakai cron, command run on, cron job namanya. Nah, kemudian Pak ada desktop GUI application juga ya. Kita bisa pakai ini PyKitty ya. Nah, itu package juga buat bikin GUI gitu. Nah, itu nanti kita akan pelajarin ya. Ada console base, CAD ya, untuk yang apa? eh Automate repetitive task ya, drawing shapes and generating report untuk apa? Membuat gambar-gambar berbentuk ya. Game development. Nah, itu bisa sampai bikin game-game yang ini ya, yang lumayan canggih ya, sama high resolution. Contoh kayak The Sims 4, World of Tanks, Battlefield, Pirates of Caribbean. Keren ya. Kita lanjut. Nah, interpreternya is interpreter based language. Kalau di Linux itu installing USR bin directory. Kalau untuk Windows itu executable-nya didapatkan di C biasanya Python 3 versi berapa gitu. Nah, ini ya. Kita udah punya source programnya ya, contoh yang berekstensi .py tadi. Nanti tuh interpreternya itu dia bisa langsung nge-translate gitu, men-translate source code yang udah kita buatin, terus bisa dibuat apa, bisa ditampilkan di virtual machine juga. Nah, kemudian nanti dari virtual machine-nya itu nanti munculin output itu. Interaktif mode bisa langsung ini ya, bisa langsung nampil outputnya gitu, seperti yang tadi kita coba. Scripting mode ya, bisa bikin ekstensi .py terus kita langsung jalanin ya. Bisa bisa langsung dijalanin juga pakai Cbank. Oke, kita lanjut ya. Terus untuk apa environment setupnya ya, yang aku setup tadi environment variabelnya itu nanti di Windows kalian tinggal ketik env aja. Terus local environment setup itu seperti biasa kita bisa cek aja versi Python-nya. Nah, ini terkait instalasi ya. Kita udah coba tadi di Windows. Nah, ini untuk yang cara-caranya. Nah, kalau sebelumnya kita udah nginstal, terus kita mau apa nginstal lagi yang versi terbaru itu biasanya ada beberapa hal yang di skip. Ini virtual environment. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk sintaksnya paling sama seperti tadi ya. Hello World, script mode bisa, terus identifier. Oke. Nah, ini untuk aturannya ya. Jadi di Python itu ada beberapa keywords ya. Keywordsnya ini bisa digunakan untuk variabel gitu. Untuk variabel, misal kayak n itu berarti logical ya, logical eh, operator. Kita bisa sebutnya ini operator. Terus as, assert, class, ya kelas itu untuk keyword membuat kelas, continue. Terus ada break, del, elif, else, if.
is dan sebagainya. Terus kemudian untuk apa aturannya itu ketika kita apa membuatkan sebuah sintaks tuh kita nggak sangat jarang menggunakan kurung gitu. Jadi kurungnya itu paling kalau kita mau bikin dictionary. Nah, itu pakai kurung ya. Namanya ini ya, curly brace tuh yang kurung kerawal itu, kurung keriting itu curly brace. Nah, kalau pakai kurung lagi itu paling kalau kita mau bikin function atau kita mau menggunakan function atau mau mengeksekusi. Nah, terus nanti di situ ada argumen. Nah, itu nanti bisa dimasukin seperti ini gitu. Nah, ini baru pakai kurung. Nah, terus kalau untuk menandain bahwa sintaks itu tuh berada di eh, kondisi apa gitu atau berada di scope apa, scope yang mana, itu nanti bisa pakai indentasi seperti ini. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasian kalau kita mau pakai kondisional gitu. Di sini ada if true, titik dua, ya jika benar, maka titik dua, maka dia akan print true. Kalau salah, maka print false. Nanti dia pakai indentasi. Kalau nggak pakai indentasi, seakan-akan itu kayak sintaks ini tuh akan dijalankan secara langsung, gitu. Secara langsung. Padahal harusnya ada pengecekan dulu di sini. Gitu. Nah, indentasi ini biasanya kita pakai tab ya. Kalau kita bikin di VS Code-nya itu pakai tab biasanya buat kasih jarak. Nah, ini salah satu pengaplikasiannya juga. Nah, ini juga ya salah satu pengaplikasiannya jadi banyak indentasi. Contoh di sini ada try ya try try exception ya. Jadi di Python itu ada try exception. Try ini fungsinya untuk mengecek apakah ada error atau tidak gitu dalam satu scope blok sintaks. Tuh. Nah, kalau ketika ada error nanti akan ditangkap oleh exception. Kemudian exception akan membaca bahwasanya errornya itu dari sintaks yang mana gitu. Nanti bakal dikasih tahu. Nah, ini misalkan ada file yang dibuka ya, yang dibuka kemudian kita mau menuliskan sebuah file. Terus nanti dicek gitu ada error apa aja gitu, pakai exception. Oke. Terus bisa multi-line statement juga ya. Statements in Python typically end with a new line. Python does, however, allow the use of the line continuation character slash to denote that the line should continue. For example, seperti ini. Jadi bisa dibikin line baru gitu ya. Statements contain with square brace, curly brace, sama round brace do not need to use line continuation character. Jadi kita nggak perlu pakai backslash seperti ini. Kalau misal kita statementnya itu pakai dalam kurung ya, ada kurung kotak, kerawal, sama kurung lingkaran itu nggak perlu. Karena itu apa ya? Sebuah karakteristik dari data collection gitu. Nah, ini contohnya data collection itu ada beberapa data dalam satu variabel itu. Nah, itu biasanya kita nggak perlu pakai backslash. Nah, terus ada quotation juga. Quotation di Python itu ada ketentuannya, ada quotation itu kayak ini. Apa? Misal kita mau membuat string gitu, string atau kayak semacam kalimat tuh biasanya kita awali dengan petik gitu. Nah, petiknya itu ada macam-macam, ada yang single, double, ada yang triple gitu. Ada yang triple, terus ada yang triple double seperti ini. Quotes to denote string literals as long as the same type of quote start and ends the string. Nah, jadi ini contohnya ya word sama dengan word. Nah, ini contohnya aku sekalian di sini aja. Misal aku punya variabel eh, variabel s gitu ya, sama dengan string hello world seperti ini.
Kemudian aku coba jalankan di terminal, ya clear dulu pakai CLS. CLS itu untuk menghapus semua histori yang udah aku ini lakukan. Nanti dia langsung bersih seperti ini. Terus aku jalanin lagi. Nah, nanti di sini nggak ada muncul apa-apa karena di sini aku hanya meng meng-assign ya atau memasukkan string hello world ini ke dalam variabel s. Nah, sekarang kita coba untuk print variabel s-nya. Nah, ini aku gedein aja ya, biar jelas, sorry. Nah, ini. Coba print variabel s. Aku coba jalankan lagi di sini. Hasilnya seperti jadi kita bisa apa melihat isi dari variabel s itu apa. Sentence, misal ini kalau pakai double quotes bisa seperti ini, sama aja sebenarnya, tidak ada yang berbeda, cuman penggunaannya pakai double aja, bedanya itu aja sebenarnya. Tapi kalau secara output sama persis, tidak ada perbedaan. Terus yang ketiga adalah triple double quotes. Nah, ini bisa kita buatin sampai beberapa baris gitu. Kalau yang ini kan inline ya. Nah, tapi kalau yang ini tuh bisa beberapa baris. Tuh, nah ini aku coba kasih contoh yang ngambil dari sini aja. Nah, gini. Nah, ini tuh benar, dianggap benar. Nah, ini ntar aku install formatternya ada nggak ya? Python indent, ke boleh deh install. Nah, seperti ini. Ini penulisan yang benar. Nanti kalau kita coba print hasilnya, tuh nanti seperti ini. Gitu. Jadi atas sama bawah juga gitu. Nah, ini mau sampai seberapa banyak pun itu bisa. Nah, yang penting ketentuannya adalah pakai triple double quotes. Kalau kita mau pakai yang apa single double quotes saja, kira-kira bisa nggak? Nah, seperti ini. Nah, kita coba aja jalanin. Aku bersihin dulu. Nah, di sini nggak bisa. Unterminate string. Karena karena di sini ketentuannya itu kita harus bikin pembuka dulu. Pembukanya itu triple double quotes tadi. Nah, seperti ini. Dan penutupnya juga harus triple. Gitu. Baru di sini kita keluar dari isi variabel ini. Gitu. Coba lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu untuk yang apa ya, sintaks untuk eh, quotation. Kemudian ada komen ya. Komen itu programmer able explanation or annotation in the Python source code. They are added with the purpose of making the source code easier for humans to understand and are ignored by Python interpreter. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah untuk membuat source code itu mudah untuk manusia pahami, untuk orang pahami. Misal nih aku udah buatin beberapa source code ya, sorry. Nah ini udah panjang gitu. Di bawahnya ini udah banyak banget. Nah nanti orang baru, misalkan developer baru yang apa membantu kita untuk mendevelop aplikasi yang sedang kita bangun. Itu tuh mereka pasti bakal banyak tanya, ini fungsinya buat apa ya source code-nya ini, sintaksnya ini buat apa, kenapa dibuat seperti ini. Gitu. Mereka kan pasti bakal nanya ya. Nah, untuk apa ya, untuk bekal mereka atau untuk bekal kita di masa depan ketika kita udah banyak banget menghasilkan source code, itu kita bisa kasih keterangan. Nah, kasih keterangannya itu bisa pakai komen. Nah, ini contoh. Aku bikin komen pakai hashtag. Hashtag ini sintaks untuk print variabel s. Nah, ini misalkan s sama dengan 123. Nah, ini sintaks untuk print variabel s.
Nah, ini komen ini tidak akan dijalankan, tapi dia hanya sebatas informasi tambahan aja gitu. Terus untuk penempatannya itu nggak hanya di atas saja, tapi bisa di samping juga. Contoh seperti ini. Nah, bisa kita buatin di samping. Itu tidak mengganggu, itu hanya sekedar informasi tambahan aja. Gitu. Terus kita bisa bikin single line, multi line, ya. Jadi multi line itu sama seperti tadi. Yang single line itu sama kayak aku praktekin tadi, seperti ini. Nah, ini single line tapi di samping. Terus ini multi line. Multi line itu sebenarnya single line tapi kita buatin beberapa hashtag. Karena kalau single line itu pakai ini, apa pakai hashtag di awalnya depannya. Nah, kalau multi line berarti hashtag lagi kita mau ngejelasin apa, terus hashtag lagi kita jelasin lagi gitu. Nah, itu sebutnya multi line gitu. Nah, tapi ada juga yang multi line itu mirip seperti yang triple double quotes tadi gitu. Nah, itu sebenarnya bisa kita jadikan komen juga, teman-teman. Bisa kita klaim sebagai komen gitu. Nah, dengan catatan kita bikin triple. Mau triple single quotes berarti itu sama aja. Kita bikin komen seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya hashtagnya dihapus, dia akan jadi sintaks Python ya. Nah, ini kita buatin pembatas di atas. Seperti ini, 3 kali. Terus sama di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi komen. Gitu. Coba kalau pakai triple double quotes. Nah, ini aku hapus. Yang di bawah juga pakai triple. Nah, ini juga bisa. Sama saja gitu. Cuman bedanya kalau yang ini kita tidak masukin ke dalam variabel. Sedangkan yang tadi itu aku masukin ke variabel. Tuh, jadi kita bisa lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Terus di Python itu sebenarnya kita bisa pakai apa ya metode namanya input. Input itu digunakan untuk memasukkan huruf atau nilai. Nah, nilai yang apa ya memasukkan nilai sementara. Contoh kayak di sini pakai raw underscore input, terus press enter key to exit gitu. Nah, jadi ketika kita coba tekan enter, dia bakal exit. Nah, tapi sebelum itu dia bakal nge-listening dulu gitu atau menunggu dulu sampai kita tekan enter kayak gitu. Kalau nggak tekan enter berarti kita belum input sesuatu sih. Nah, fungsi method input adalah untuk menunggu hal tersebut terjadi. Terus multiple statement on a single line. Jadi kita bisa buat dalam satu line seperti ini buat import sys ya. Misalkan kita pakai modul system. Kemudian x sama dengan foo. Ya di sini ada variabel baru. Oke, sebentar ya. Sepertinya Discord-nya lumayan. Ini. Kemudian di sini ada sintaks lain lagi. Nah, tapi syaratnya kalau mau dibikin single line seperti ini itu kita harus pakai titik koma gitu untuk pembatas bahwa yang ini itu line pertama, yang ini sebenarnya line pertama tapi yang bagian kedua yang sebelah kiri sebelah kanan terus sebelah kanannya lagi kita pisahkan dengan titik koma. Itu ini hal baru ya. Multiple statement groups as suites, a group of individual statement which make a single code blocks are called suites in Python. Oke, jadi kita bisa pakai apa? Kalen ya, kalen itu titik dua. Nah, ini kalau misal kita bikin if statement ya atau conditional statement kita sebutnya. Itu comment line argumen. Ini udah oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kita masuk ke variabel. Oke, nah mungkin teman-teman beberapa udah ini ya, apa udah cukup familiar dengan variabel. Tapi ini karena baru ya, baru kita
pakai tutorial Spawn ini untuk materi, jadi nggak apa-apa kita coba telaah lagi ya, karena ada beberapa benefit juga yang aku lihat, benefit tambahan secara ilmu ya, bisa kita dapetin juga dari sini. Python variable are the reserved memory location used to store values in a Python program. Jadi apa ya? Dia itu digunakan untuk nge-store ya. Nge-store itu berarti kayak menyimpan gitu. Nyimpan value dengan program Python. Reserve memory location. Jadi dia itu sangat apa ya? Mengandalkan memori gitu, alokasi memori gitu. Ibaratnya kayak aku punya kapasitas memori itu sebanyak 10. Nah, tapi ketika aku mengetikkan huruf A, dia itu udah mengurangi apa ya, satu kuota gitu. Jadinya kuota 10 tadi itu satu udah keisi huruf A, yang lainnya berarti tinggal 9. Itu tinggal 9 karakter yang bisa kita masukin. Nah, sederhananya kayak gitu sebenarnya. Reserve memory location. Based on data type of variable, interpreter allocates memory ya, mengalokasikan memori dan memutuskan apa yang bisa ditampung di dalam reserve. Therefore, by assigning different data types to Python variable, you can store integers, decimal, characters in this variable. Jadi, tipe datanya itu ada beberapa macam, ada integer, ada decimal, ada karakter. Memory address, ya ini sangat komputasi sekali ya pembahasannya. Oke, yang ini kayaknya bisa di skip aja. Nah, ini contohnya. If you know the assembly language, you will convert these data items and the memory address and give a machine language instruction. Language translator such as Python interpreter performs this type of conversion. Jadi di Python itu ada built-in function ya, salah satunya itu ID. Jadi kita bisa mengenerate ID ya, sebuah nomor yang unik gitu ya. ID itu kan berarti identified ini ya, value gitu kan. Nomor apa ya, sebuah value yang unik menggunakan sebuah karakter gitu. Nanti dia bakal nge-generate seperti ini. Tuh. Nah, ini tuh sebenarnya ada maknanya, cuman maknanya di enkripsi sama ID. Tuh. Tuh. Entah itu kayak misal timestamp. Timestamp itu kayak misal aku mau bikin ID berdasarkan tanggal. Ya udah, setiap detik itu kan kita pasti beda-beda ya. Beda-beda action gitu atau beda-beda roles and privilege gitu. Nah, itu nanti eh, apa ya? Kita bisa mendapatkan ID yang berbeda gitu di setiap detik karena pergerakan detik itu sangat cepat gitu berdasarkan tanggal gitu. Misalkan sekarang jam 8 malam. Nah, jam 8 malam sekarang itu berarti penulisannya misalkan sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 bulan apa tanggal 1 bulan 4 2024 berarti ID-nya yang aku dapetin adalah 01042024 terus misalkan sekarang detik ke berapa? Misal detik ke 10 berarti 01042024 10 gitu contoh. Nah, kalau misalkan detiknya itu udah nambah, aku udah selesai, itu kan nanti unik lagi kan, udah unik lagi gitu. Berarti ID-nya adalah 01042024 detik ke 11, 12, 13 gitu. Belum lagi nanti disamain sama jam gitu. Terus di keesokan harinya masuk di jam yang sama, itu jamnya benar-benar sama, misalkan di jam 8 malam berarti 20.00 gitu contoh. Nah, tapi kan tanggalnya udah beda. Kalau yang kemarin itu tanggalnya 1, sekarang tanggalnya 2 gitu contoh ibaratnya. Tuh berarti kan udah unik kan? Udah unik gitu. Kita udah punya unique ID gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan tanggal untuk membuat itu. Biasanya timestamp. Kita bisa pakai timestamp. Nah, untuk membuat variabel di Python itu ada beberapa cukup simple ya. Nah, ada beberapa tipe data. Tuh ada integer, float, and string yang umum ya. Tapi sebenarnya banyak tipe datanya. Ada yang
byte juga, terus ada listable dictionary itu sebenarnya termasuk tipe data juga. Terus tipe data non itu juga tipe data. Tuh. Misal counter sama dengan 100 berarti kita membuat satu variabel yang di assign value-nya nilainya itu 100 integer. Kemudian miles. Nah, di sini kalau kita perhatiin angka 1000 tapi ada komanya, gitu, ada titik 0. Berarti ini tuh bukan integer tapi kita membuat floating point variable atau variabel bernilai desimal gitu ya atau pecahan. Kemudian ada string variable itu contoh seperti ini kita bisa pakai petik double quotes atau single quotes. Terus buat ngeprint variabel sama seperti yang aku praktekin tadi. Terus kita bisa ngedelete juga variabel di Python. Caranya itu bisa pakai del seperti ini, delete ya, delete nama variabelnya. Nah, ini misal aku punya variabel counter. Aku isi angka 100 isinya. Nah, ketika aku print isinya 100. Kemudian aku coba delete counter. Nah, ketika aku print counternya, dia bakal error seperti ini. Karena counternya is not defined. Berarti kan benar-benar dihapus dari memori variabelnya. Pakai del gitu ya. Getting type of a variable, you can get the data type of Python variable using Python. Nah, jadi kita bisa dapetin type-nya. Contohnya seperti ini ya. Atau kita biasanya sebutnya casting. Type dalam kurung variabelnya. Misal ini aku punya string Zara integer 10 sama float 10,10. Nah, nanti outputnya bakal seperti ini. Gitu. Nah, pada umumnya sebenarnya ya untuk tipe data itu sendiri output dari type ini itu sendiri bentuknya kelas seperti ini. Kelas string, kelas integer, kelas untuk kita bisa casting juga seperti ini. Nah, casting itu ibaratnya kayak kita mengkonversi konversi nilai dari sebuah variabel ke tipe data tertentu. Contoh misal aku punya integer 10. Nah, ini aku ubah jadi string, kita bisa pakai str dalam kurung 10 gitu. Nanti hasilnya itu dalam bentuk string. Ini X ini udah string. Nah, sebenarnya kalau di output tuh terlihat sama ya di sini. Karena memang kalau di output tuh nggak memperlihatkan dia tuh pakai petik atau enggak gitu. Nah, cuman biasanya kalau di apa di browser itu bisa langsung ketahuan gitu. Itu tuh sebenarnya string atau bukan. Misal kalau kita pakai JavaScript gitu ya, itu biasanya langsung kelihatan. Gitu. Di Visual Studio Code juga kalau misal kita pakai petik kan dia udah kayak warna seperti ini kan. Gitu. Jadi udah cukup mencolok sebenarnya. Terus int itu berarti mengkonversi nilai ini yang ada di dalamnya itu menjadi integer. Float itu berarti konversi nilai ini menjadi pecahan. Tuh. Nah, untuk variable Python itu case sensitif ya. Jadi H dengan huruf A-nya yang kecil di awal, terus H huruf A besar. Yang kedua itu adalah variabel yang berbeda, teman-teman. Itu bukan variabel yang sama. Nah, terus kita bisa bikin multiple assignment. Multiple assignment itu misal kita mau bikin masuk nge-assign angka 10 di tiga variabel. Itu bisa langsung sekaligus tiga-tiganya dibikin seperti ini. A sama dengan B sama dengan C sama dengan variabelnya itu value-nya berapa. Gitu. Itu bisa kita langsung assign seperti itu. Nah, kita bisa pakai spread assignment juga, ya, yang dimana itu pakai koma. Jadi A, B, C seperti ini sama dengan value-nya juga gitu, ada tiga gitu, dipisah dengan koma gitu. Nah, ya, seperti ini juga sama ya, seperti ini juga. Oke. Nah, untuk apa rules penamaan?
itu ada beberapa ketentuan ya. Itu variable name harus dimulai dengan huruf or the underscore karakter gitu. Ya, jadi diawali dengan huruf gitu. Kemudian variable name cannot start with a number or any special character. Itu contoh misal diawali dengan dolar, pakai kurung buka, pakai persen, bintang dan sebagainya itu tidak bisa. Tuh. Terus variable name can only contain alphanumeric character and underscore. Jadi special karakter itu nggak bisa gitu. Nah, misal kayak ini itu nggak bisa. Python variable names are case sensitive, which mean name and name are two different variable. Jadi huruf kecil besarnya itu sangat ini ya penting ya pembeda. Python reserved keywords cannot be used naming the variable. Okay. If the name variable contains multiple words, we should use this naming pattern. Nah, misal apa ya kita mau bikin penamaan variabelnya itu pakai dua kata. Gitu. Contohnya itu misal data siswa gitu ya. Bikin penamaan variabel data siswa berarti data siswa. Nah, ini nama variabelnya sama dengan misalkan siapa? Nabila gitu contoh. Nah, ini penamaan apa kita kasih nama ya. Kasih kasih value ke dalam variabel data siswa gitu. Misalkan namanya Nabila gitu. Misalkan misalkan nama mentornya itu misalkan SSY gitu ya, Sisi gitu. Nama mentor sama dengan SSY gitu. Nah, ini contoh penulisan yang camel case. Jadi camel case itu adalah apa? Penulisan yang dimana tuh huruf awalnya itu lowercase ya, first letter lowercase, but first letter of each subsequent word is in uppercase gitu. Misal ini km per hour gitu kan berarti huruf awalnya ini kan huruf kecil semua. Terus nanti yang kata kedua yang per ini berarti hurufnya gede. Yang ketiga juga gede. Mau sampai 5 huruf apa sorry bukan 5 huruf tapi 5 kata sampai 10 kata yang penting kata di apa huruf di kata pertama itu huruf kecil. Nah, itu namanya camel case gitu price per liter. Gitu. Berarti ini huruf kecil dulu, terus kata kedua huruf gede pertama, terus kata ketiga juga. Nah, Pascal case itu sama kayak camel case, cuman bedanya dia first letternya huruf gede gitu. Nih, seperti ini, km per hour, ini huruf K-nya gede. Terus price per liter, huruf P-nya gede gitu di awal. Terus snake case itu berarti dia huruf kecil semua, tapi per katanya itu di apa di separate ya di ini apa, dipisahkan dengan underscore contoh km underscore per underscore hour gitu jadi data siswa ini berarti untuk Pascal case-nya seperti ini kalau kayak apa untuk camel case ya sorry camel case-nya seperti ini Pascal case-nya berarti seperti ini. Nah, terus untuk apa eh snake case-nya itu berarti seperti ini. Nah, nah gini. Nah, gini ya. Itu teman-teman. Itu untuk ketentuan penamaan variabel. Nah, ini valid Python variable name. Nah, ini seperti ini dianggap valid ya. Sudah benar. Oke. Nah, kalau yang ini invalid ya. Satu counter sama dengan 100. Kita coba buatin. Satu counter sama dengan 100. Nah, ini langsung ada tanda merah di sini ya. Statement must be separate by new lines or semicolons pilings. Nah, ini apa ya? Untuk penamaan variabelnya kurang tepat karena diawali dengan angka. Itu tadi kan rules-nya nggak boleh diawali angka ya. Terus pakai special karakter di sini. Nah, ini nggak boleh. Terus pakai special karakter lagi, pakai strip di sini, ini nggak boleh. Tuh, dia akan munculin error gitu kalau dipaksa pakai.
Terus kita bisa bikin formula, ya formulanya itu bisa pakai separator, bukan separator, sorry, operator, ya. Misal di sini ada matematis operator, ya matematis operator itu yang kurang bagi tambah kali seperti itu. Pakai bintang tambah, bintang itu berarti perkalian. Terus ada namanya konsep lokal variabel sama global variabel. Kalau lokal variabel itu berarti variabel yang berada di scope tertentu. Scope itu berupa function, terus kemudian ada di loop, looping gitu ya, ada di for, ada di while itu lokal variabel. Tapi kalau global itu berarti bisa diakses dimanapun di dalam satu file itu. Gitu. Nah ini contohnya aku buatin kalkulator sederhana ya, misalkan di sini. Aku punya apa number one gitu ya. Nomor satu itu misalnya angka 100. Terus number two sama dengan 200. Nah, aku bisa membuat eh, number three itu adalah hasil dari penjumlahan number one sama number two. Number one ditambah number two. Nah, seperti ini. Terus aku tinggal konsolok sorry, print bukan bukan JavaScript ya, aku agak ini nih agak kelupaan, sorry, terbiasa pakai JavaScript. Jadi nah aku print number three, kita coba cek hasilnya. Ini aku coba clear aja, terus aku jalanin tuh hasilnya jadinya 100 ditambah 200 tuh, seperti itu ya teman-teman. Oke, berhubung kita udah jam setengah 10, paling kalau dari aku untuk eh, apa malam hari ini sampai situ dulu ya. Jadi kita udah nyampe di ini ya, di variabel ya. Nah, ini aku coba tuntasin dulu ya, mungkin di sampai bawah. Nah, jadi ada global variable itu variabel yang bisa diakses dimanapun ya, secara global. Kemudian ada lokal, lokal itu berarti hanya di blok tertentu saja. Kemudian ada konstanta di Python ya. Nah, konstanta itu nanti biasanya bisa pakai modul. Ya, modulnya itu udah ada konstantanya, ada juga yang bawaan Python-nya. Next pertemuan akan kita pelajari. Nah, ini sebenarnya perbandingan, perbandingan dengan C++. Ya, mungkin dari segi apanya ya, memorinya ya, memori alokasinya berbeda. Coba kita baca sedikit. Concept of variable was differently in Python than in C++. In C or C++, a variable is named memory location. Ya, jadi di C++ itu variabel adalah eh, alokasi memori, itu penamaan alokasi memori. Jika A sama dengan 10 dan juga B sama dengan 10, antara keduanya itu mempunyai alokasi memori yang berbeda. Both are two different memory locations. Let us assume their memory address is 100 and 200. Oh, oke. Jadi kalau aku buatin variabel A sama dengan 10 ya, ini di C atau C++, terus yang B sama dengan 10, itu mereka berada di lokasi memori yang berbeda gitu. Yang dimana ini satunya alamatnya 100, yang ini alamatnya 200. If a different value is assigned to A, say 50, 10 in the address 100 is overwritten. Jadi ketika ini kita ubah jadi angka 50, itu kita assign 50, value 50 ke variable A, dia bakal nge-overwrite address 100 ini. Nah, yang dimana berarti secara memori itu dia tetap pakai memori yang sama gitu, slot memori yang sama gitu. Nah ini dia slot memorinya tetap sama, cuman di override aja angka 10-nya.
A Python variable refers to object and not the memory location. An object is stored in memory only once. Ya, jadi objeknya itu di store, ya maksudnya disimpan di dalam memori hanya sekali. Multiple variables are really the multiple labels to the same object. Nah, jadi aku punya variabel A, ya. Kemudian ada variabel B itu isinya 10 ya sama-sama 10. Dia berada di satu slot yang sama gitu karena dia hanya store di memori hanya sekali aja. Nah, karena konsepnya objek, jadi dia itu bentuknya satu objek gitu. A itu ada di sini di kota serat di slot 100, yang B-nya juga di slot 100. The statement as 950 creates a new integer object 50 in the memory at some other location, leaving the object 10 referred by B. Oke. Kalau misalkan aku membuat apa ya perubahan value di sini A sama dengan 50, dia akan membuat integer baru, ya objek baru itu yang bernilai 50 di dalam memori di lokasi yang lain, ya. Leaving the object 10 refer by B. Berarti yang tadinya 10, ya, yang objek 10 tadi itu hanya B berarti. Nah, jadi tuh dia akan terpisah alokasi memorinya ketika value-nya itu berbeda. Gitu ya, bisa dipahami. Further, if you assign some other value to B, the object 10 remains unreferred. Nah, ini jadi unreferred. Oke, seperti itu ya. Nah, ini insight baru ya buat teman-teman ya. Secara konsep alokasi memori, perbedaan antara Python sama C++. Kalau C++ dia udah pasti nge-override, tapi kalau di Python dia kalau value-nya sama itu masih bisa dalam satu alokasi memori. Ya, which is dia itu menghasilkan memori yang lebih ringan gitu. Like seperti itu teman-teman. Oke. Oke, kalau dari aku paling itu aja. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai di sini. Aku sampai 941 mungkin ya, karena udah terlalu overtime juga, jadi aku nggak enak juga ya sama teman-teman. Itu. Gimana teman-teman? Karena kelas yang lain kebetulan udah pada kosong, tinggal kelas aku aja nih yang masih rame nih. Karena aku sendiri juga agak oversharing orangnya. Sorry ya guys, tapi kalau mau off duluan tidak apa-apa sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Di Miastari, AJR, Eki Putri, Ellen, Omar Rona, sama Y. Oke, ya udah 1 menit aja nih. Aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baru ada muncul. Aman Mas jauh ini siap. Thank you di Miastari. Oke, kalau begitu, oke. Kalau gitu aku cukupkan aja untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Dan juga aku harap mungkin teman-teman bisa join lagi ya di sesi live mentoringku ya. Aku usahakan untuk setiap harinya itu kita akan membahas sesuatu yang baru gitu di setiap minggunya supaya kita ilmunya semakin berkembang gitu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sama jangan lupa kalau teman-teman berminat untuk join di kelas data analis di Edward itu udah ada kelasnya, namanya data analis Python ya. Jadi nanti teman-teman akan diajarkan oleh mentor profesional gitu, seperti itu. Sama kalau misalkan nih teman-teman minat ya untuk join di kelas prakerja nih ya, karena kebetulan nanti apa? Karena kebetulan aku selaku mentor juga nih di prakerja ya, prakerja apa yang ini apa pemerintah. Nah, jadi kalau teman-teman mau dapat benefit gitu ya, tambahan berupa ilmu ya, kemudian nanti bisa dapat
insentif juga ya, insya Allah kalau teman-teman bisa menyelesaikan ininya. Ya, jadi nanti bisa join aja gitu. Nanti bisa DM aku ya mungkin di Instagramku ya, atau mungkin nanti bisa di sesi berikutnya kalau teman-teman join nanti aku bisa arahin. Oke. Oke, kalau dari aku paling itu aja untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat beraktivitas dan beristirahat teman-teman. Terima kasih banyak ya buat AJR, Diemi Astari, Eko Putri, Ellen, Omarona, sama Y. Aku tunggu kalian di sesi selanjutnya di esok hari. Thank you ya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum. Thank you, thank you. Oke, mungkin ini aja ya, besok aja ya. Aku kasih taunya ya, AJR. Thank you ya, AJR. IG-nya sekalian aku kasih taunya besok aja. Oke, thank you, thank you.